Oke, halo semuanya, welcome back to this channel. So, di video kali ini ya, kita masih di modul software development dan sekarang kita akan mempelajari sesuatu yang eh apa ya? Sebenarnya dibilang penting juga iya ya. Ya pastilah kalau misalkan nggak penting gue nggak bikin videonya ya. Tapi sebenarnya ini optional gitu. Ini hanya untuk kalian yang eh sudah advance aja ya. Jadi pastikan kalian jangan terburu-buru ya untuk mengambil untuk atau menguasai video ini. Karena video ini juga ada erat banget hubungannya dengan video-video berikutnya gitu. Jadi sekarang kita akan bahas tentang reflection dan annotation ya. Jadi seperti gaya gua mau ngajar ya, gua nggak mau fokus ke satu teknologi aja, tapi lagi-lagi Java ini adalah bahasa pemrograman yang kayak semua itu apa ya? Semua itu em, Java yang paling baik gitu. Ya, dalam artian kayak mau konsep tentang reflection atau konsep tentang apapun ya, kebanyakan tuh Java sih yang bagus ya. Kalau bahasa lain tuh kayak ada keunikannya sendiri ya, tapi Java ini kayak banyak sekali keunikan-keunikan yang sebenarnya berguna gitu. Contohnya Java Reflection. Ya, kita akan mulai dulu. Jadi Java Reflection tuh apa? Ini adalah code ya, di mana itu kita bisa code ini dia bisa kayak refleksi ke dirinya sendiri ya. Berarti code ini dia bisa tahu kayak nama metode gua apa ya. Kelas ini ada berapa metode. Nah, seperti itu ya. Ini nggak bisa kalian bikin secara kalian sendiri ya. Maksudnya ini kalian harus pakai library atau API-nya si Java Reflection ini gitu. Nah, jadi yang paling dasar adalah basisnya adalah ini ya, java.lang.class. Jadi ini kita nggak usah pakai dependensi lain ya. Ini udah embedded di Java, java.lang.class. Terus ini generic ya, tipe apapun. Nah, ini adalah ya kelasnya apa kelas apa gitu. Ya. Ini adalah representasi dari reflection of Java class. Ini juga bisa berupa interface, juga bisa berupa enum ya. Jadi enum ini nanti kita akan pelajari di video-video berikutnya. Ini bisa membaca class member saat running time, bahkan saat running time gitu. Bahkan saat running time kita bisa kayak um, apa ya? Ngotak-ngatik ini sih, ngotak-ngatik behavior si methodnya gitu. Ya. Sangat powerful tapi akan sangat berbahaya kalau kalian pakainya kurang kurang bagus gitu ya. Nah, gimana sih cara memakai kelas ini ya? Kita menambahkan suffix .class aja cukup. Seperti ini contoh ya. Misalnya kita ada objek kelas car gini ya. Di sini ada kelas. Ya, tadi ini ya kelas T. Jadi T-nya di sini adalah car. Terus car kelas 1 ya, ini nama instansnya lah ya. Terus makasihnya cukup tambahin .class aja di belakang. Nah, kita juga bisa pakai ini ya, class.forName. Terus ini baru full ininya ya, harus full, nggak boleh cuman car doang. Full nama package titik objeknya apa, gitu. Ya. Satu lagi kalian bisa pakai ini, get class di sini. Tapi jangan lupa ini pakai tanda tanya extends car. Ini juga tanda tanya ya, maksudnya tanda tanya ini kayak apapun gitu, karena kita nggak tahu jelas nih class for name ini returnnya apa. Ya, karena di sini cuma string nih. Ya, kita nggak tahu returnnya apa. Jadi apapun nih kita bisa masuk. Nah, kalau ini, ya ini apapun yang extends car. Ya, berarti ini kayak subclass apapun nih bisa masuk, asal parentnya tetap car, gitu. Ya. So, kita akan coba aja lihat ya. Jadi ini code-nya gue juga udah upload di GitHub gitu. Jadi kita coba lihat pakai IntelliJ ya. Kita buka projectnya ya. eh Software development, terus yang reflection annotation, pilihan Java dan pilih yang reflection ya. Sorry, ini harusnya di luar. Ya, nggak bisa. Ya udah, reflection ini ya, bukannya demo. Demo ini harusnya untuk video selanjutnya. Sorry. Ya, reflection, terus trust project. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini sih gue juga udah ada beberapa ini ya, beberapa code ya. Jadi di sini ada car ya.
Ya, di sini intinya ya, di sini ada car. Ini kita nggak usah lihat dulu karena ini gue coba-coba ya kemarin. Intinya di sini ada field ya, namanya brand, field namanya model. Ini dua-duanya string, terus integer year. Jadi ada brandnya apa, modelnya apa, dan tahun berapa itu. Terus di sini ada dua constructor ya. Dan di sini ada getter sama setter. Sesimpel itu dan di sini ada toString juga. Ya. Yang ini nggak usah dilihat dulu ya. Yang penting sampai sini dulu. Oke. Nah, terus di sini ya kita lihat ada kelas test nih. Ya, oke. Kita lihat. Nah, di sini berhasil ya. Jadi di sini kita lihat bahwa test create class di sini benar ya, nggak ada error. Ya. Kalau ada error nanti di sini akan terjadi merah-merah gitu lah teman-teman ya. Ini test pass gitu. Nah, terus kita bisa loh mengakses beberapa kelas gitu ya. Jadi car class ini ya, nah kita bisa mengambil nih misalkan kelas mobil tadi super kelasnya apa gitu ya. Kalau misalkan ada. Terus em, ini car class get interfaces ya. Lihat ada jamak di sini ya kalau bahasa Inggris. Ini berarti interface-nya apa aja. Kalau Caret kan dia bisa implements beberapa interface ya. Jadi makanya dia tuh membalikan array. Ya, terus kita convert ke string. Terus constructors juga ada banyak, nggak cuma satu gitu ya. Ada dua tadi ya, yang kosongan sama yang ada tiga-tiganya ya. Terus declared methods, ada declared fields ya. Metodenya apa aja, fieldnya apa aja, modifiernya apa ya. Modifier itu kayak di sini mau public, mau static, mau apapun gitu. Terus package ya, nama package-nya, terus nama dari kelas ini apa ya. Terus ini nama lengkapnya, ini nama pendeknya gitu. Nah, kita coba run aja supaya kita bisa lihat ya. Nah, di sini superclass dari car apa ya? Ini adalah Java Lang Object. Ya, kenapa seperti ini? Karena kan ya setiap objek di Java itu ya parentnya adalah objek gitu. Ya. Kemudian ini ya interfaces-nya apa aja? Di sini kita ada interface drivable ya. Berarti di sini interface drivable. Terus declare constructor ya. Kita ada dua tadi. Ini ada car, terus ada yang car, terus ambil tiga ini sekaligus ya, tiga parameter gitu. Yang pertama ada string ya, ini string terus ini integer. Terus declare methods. Nah, di sini method ya, ada yang itu string, ada get year, terus ada set year. Ya, ini banyak ya, dan seterusnya gitu. Ticket field juga, fieldnya apa aja, ada tiga ya. Ada brand, ada model, sama ada year. Jadi ini nama lengkap semua ya teman-teman ya, sampai si ininya. Sampai si package-package-nya. Even string juga pakai Java lang string gini. Jadi di sini private, terus ini apanya? Tipe datanya, terus ini baru namanya ya. Jadi di sini declared method, declared field itu kalau private pun dia bisa keambil gitu ya. Jadi nggak peduli kan public atau private, dia bisa keambil lewat method ini ya. Terus get modifiers, nah ini ada artinya teman-teman ya. 1, 2, 3 ini ada artinya. Ya, ada dokumentasinya nggak ya? Ya intinya pokoknya ada artinya deh, satu itu apa gitu ya. Harusnya sih satu di sini public ya, modifier kan gitu, di public. Terus get package, ya package-nya ini commit sample reflection data, karena di sini terakhir data ya. Terus get name, itu nama panjangnya. Terus get simple name, itu nama pendeknya, car gitu, huruf besar. Oke, so kita lanjut ya ke yang berikutnya. Nah, kita singkat aja di sini ya. Gue juga shout out ini juga ke Perkembangan Zaman Now ya, Mas Eko, karena gue ambil banyak ya. Even banyak sekali video-video di modul ini yang gue ambil dari dia. Tapi gue berusaha untuk menjelaskan dengan bahasa gue sendiri gitu ya. Dan gue pinpoint aja mana aja yang penting yang patut kalian pahamin ya. Menurut gue Java Reflection ini kalian nggak perlu pahamin sedetail mungkin ya. Kalau objektif kalian menjadi seorang programmer yang membuat di level aplikasi gitu. Kecuali kalian ingin membuat framework kalian sendiri, nah itu kalian perlu mempelajari sampai dalam ya untuk Java Reflection. Nah, dan tapi di sini gua sih apa ya visinya adalah kalian menjadi seorang software engineer aplikasi gitu ya, bukan yang sampai mengoprek-oprek framework gitu.
Ya, sebenarnya bebas sih jalan ninja kalian sendiri, tapi di sini gua ya mohon maaf lagi ya fokusnya adalah untuk membuat aplikasi aja gitu. Nah, informasi apa aja sih di kelas ini yang kita bisa dapat gitu ya? Yang pertama ada ini ya, tadi kita udah pernah lihat get declared fields, ya itu juga bisa. Terus kita juga bisa loh get fields. Nah, ini bedanya apa? Ya, ini bedanya ini untuk public doang, ya. Yang ini semuanya bisa declared fields. Ya, ini pokoknya di declare deh, apapun yang di declare gitu. Kita coba lihat ya, misalkan kita pakai fields doang di sini. Karena kita tahu ya, fields itu di sini semuanya private. Nah, di sini kalau kalian lihat nih empty string nih, ya nggak ada fields at all gitu. Kecuali di sini ada get declared fields. Terus kita juga bisa nih pakai get field. Terus ini nama nama fieldnya ya. Kita coba lihat di sini ya, gue juga udah buat field test. Nah, ini kok kalian lihat di sini ya, car class, terus get declared fields, terus kita lihat semua fields-nya itu apa. Tuh. Nah, di sini kalian bisa lihat loh, nama fieldnya ya, terus tipenya apa, tapi ini kan masih tipe datanya masih type ya. Sorry, masih kelas ya kan. Terus kita pakai get name-nya ya. Jadi ini kelasnya kelas string, terus namanya adalah nama ini. Ya, kecuali mau langsung string aja, kita pakai yang tadi ya, get simple name ya. Gitu. Oke, kita coba jalankan. Ya, simple name ya. Seperti itu dasarnya. Kemudian ini yang tadi, nah ini yang ada parameternya ya. Ada get field, ada get declared field. Ya sama aja lah ya, get declared field itu yang bisa mengakses private. Nah, di sini kita bisa mengakses langsung satu fieldnya gitu ya. Kalau ini kan dia mengakses semuanya tuh, ya satu array. Tapi kita mau mengakses satu doang, di sini kita kasih nama objek yang kita declare apa gitu ya. Ini kan brand tuh. Nah, berarti di sini kita bisa ini nih set accessible true. Jadi kita bisa bikin public ya. Terus di sini kita bisa bikin car-nya. Nah, di sini baru field-nya kita bisa ambil value-nya gitu. Ya. Jadi ini kayak kayak dibalik gitu ya POV kalian tentang OP gitu. Jadi yang sebelumnya seperti ini ya mungkin kalian ya. Kan car1.get brand gitu ya. Sekarang dibalik justru brandnya ya. Ini kan apa ya? Anchor-nya atau awalnya itu kan dari instance-nya dulu terus baru mengambil field-nya kan. Jadi kalian harus tahu instance-nya dulu baru ambil field-nya. Tapi sekarang dibalik nih ya. Kalian tahu field-nya dulu tapi parameternya malah mau ambil dari instance apa gitu ya. Jadi harus pelan-pelan ya teman-teman ya dalam memahami ya gitu. Jadi sini ada car brand ya, fieldnya apa, terus get apa gitu. Nah makanya kalau kalian lihat get di sini, ini adalah objek karena kita nggak tahu um, car brand ini ya field ini itu field apa jenisnya gitu ya. Maka kita perlu casting sendiri di sini string ya. Nah makanya ini adalah um, method yang beresiko ya, yang risky. Jadi dia throws ini ya. Ada illegal argument exception, ada illegal access exception. Ya, jadi ketika ini field ini nggak bisa diakses ya, makanya kita pakai ini ya, set accessible. Ketika ini private, kita nggak bisa. Atau ada namanya no such field exception ketika kita di sini nih. Ya, ketika misalkan brand pakai misalkan typo brands gitu ya. Nah, ini bakal menjadi no such field exception. Kita coba lihat ya. Nah, ya kan? No such field exception karena di sini ya ada resikonya ya risky behavior di sini. So, nah seperti ini terus kita bisa dapetin car-nya ya. Terus di sini juga nih ya ini method yang sama, get yang sama, ke instance yang sama, car brand, field tapi instance-nya beda nih. Ya, yang mau diambil beda gitu. So kita coba lihat ya. Nah, ini tesnya udah pas dan di sini brandnya BMW, di sini Audi ya. Sesuai. Terus ini lebih kompleks lagi ya, lebih advance lagi. Ini car class di sini kita kayak biasa lah ya, ambil brandnya, fieldnya, accessible, terus bikin car. Nah di sini kita bisa setter ya. Ini tadi kayak getternya, terus ini setternya. Jadi ini field, terus kita set.
set instance apa, terus value-nya apa gitu. Terus kita bisa cek lewat sini ya, apakah berubah atau enggak. Nah, di sini kan awalnya Audi jadi VW nih di sini. Awalnya BMW jadi Mercedes. Nah, sekarang kita coba run. Harusnya Mercedes dan VW ya, Volkswagen gitu. Oke, itu untuk field ya. Untuk method juga sama, ada beberapa jenis ya, method, secret method, dan lain-lain. Ya, kurang lebih sama teman-teman ya. Ya, ini di get methods, methodnya apa aja. Nah, tapi ini macam-macam nih, ada get name, ada return type-nya ya. Kalau void ya, dia juga return void gitu. Coba kita lihat ya. Nah, void ini ya. Terus ada parameter types. Nah, ini ya biasanya kan method ada parameternya ya. Misalkan set year, parameternya integer gitu. Set brand, parameternya pasti string gitu ya. Terus ada exception types ketika methodnya itu throws some exception. Ya, sesimpel itu. Tapi di sini kita nggak ada yang throw exception semua ya. Kemudian eh ya kita coba deh ya. Kalau misalkan ada yang throw exception, misalkan set lah ya, set brand, misalkan terus apa ya? Ya like argument exception misalkan gitu deh ya. Kita coba run, kita coba lihat set brandnya ya tadi ya. Set brand, set brand. Nah, ini ya kelihatan exceptionnya apa. Ya. Dan ini bentuknya array karena throw itu bisa banyak ya. Oke, kita balikin ke semula dan kita lanjut ya. Get method value. Nah, ini apa lagi nih ya? Ini kayak tadi biasa ya, car class. Nah, ini kita juga bisa get declared method. Ya, kita langsung nembak ke satu method itu. Ya, ada get brand. Dan ini uniknya adalah method ini kita bisa panggil ya. Jadi yang sebelumnya adalah car1.getBrand, ini sekarang dibalik ya. GetBrand titik car1 gitu. Anggapannya gitulah, tapi di sini invoke. Jadi ini invoke, ini objeknya apa gitu. Nah, kita lihat. Nah, ini kan objek, ini juga objek gitu ya. Terus kalau ada argumen gimana ya setelahnya gitu ya. Kalau kalian lihat di sini, nah ini adalah argumen bebas nih ya. Kalau ada 3 titik seperti ini di Java, itu artinya bebas ya teman-teman. Ada berapapun eh parameter setelahnya gitu. Yang penting ini yang penting ini jangan di posisi yang mungkin bikin bingung gitu. Misalkan di sini ada ya right on nih. Misalkan di sini ada parameter lagi, terus di sini ada parameter yang kayak gini lagi nih ya, yang bisa di-expand jumlahnya ya. Oke, terus mungkin itu ya. Jadi kita bisa get brand di sini, terus kita bisa return nih string gitu ya. Dia bisa return, tergantung return type-nya apa di get brand ini. Ya. So kita coba lihat di sini ya. Nah, tadi car brand-nya jadi BMW. Oke. Kemudian parameter. Ya, parameter itu lebih spesifik lagi untuk satu parameter doang yang ada di dalam method ya. Nah, makanya banyak nih akses-aksesnya ya. Jadi kita mengakses beberapa metodenya, terus untuk setiap metode kita cek lagi nama metodenya apa, terus kita bisa dapetin parameter dari metodenya tadi. Terus kita bisa tampung di parameter ya. Kalau kalian lihat di sini nih reflection ya, package-nya ya, Java Reflect tuh. Dan untuk setiap parameter kita kasih ini bisa namanya, bisa tipenya gitu ya. Coba kita lihat. Nah di sini ya. Eh, nah ini function sorry method yang toString karena di sini nggak ada toString ya karena nggak ada parameter ya. Dia cuma return string doang. Jadi nggak ada apa-apa, get year juga nggak ada, cuma return type. Nah, set year itu kan ada parameternya ya. Set year. Ya, set year kan satu nih parameternya, yaitu parameternya cuma year, terus tipenya integer gitu ya. Set model juga, dan seterusnya. Ya, terus ya ini sama lah ya, invoke method with parameter juga. Nah, ini yang dengan parameter ya tadi ya. Kita mau set brand ya. Tapi nah, set brand ini kan setter ya. Get ticket method setter. Eh kita coba lihat di sini ya.
Nah, di sini ada parameter type juga nih. Ya. Ini untuk parameter apa aja yang di dalam setBrain ini. Karena apa? Karena method itu bisa di-override ya. Karena takutnya bingung nih kalau misalkan ada banyak nama method yang sama, tapi kalau di-override overload ya. Kalau di-overload kan beberapa parameternya beda tuh. Jadi kita bisa specify di sini mau yang mana setBrain-nya. Ya, misalkan mau yang string.class ya, mau yang parameternya string doang, berarti di sini ya untuk string doang nih yang harus di-invoke di sini ya. So di sini karena ada car, terus kita set brandnya jadi Mercedes untuk yang di car ini, jadi nanti in the end ya car.getBrandnya jadi Mercedes gitu ya. Oke, berikutnya constructor ya. Constructor ya sama lah ya, kita constructor juga. Kita ada dua tadi ya, ada yang kosongan, ada yang banyak. Nih, yang kosongan, terus ini yang banyak. Ya, namanya sama sih, tapi parameter type-nya beda, gitu ya. Nah, ini juga sama, ada invoke ya kayak tadi, tapi bedanya ini adalah new instance ya, bukan invoke. Jadi sini ada constructor ya, get constructor di car class tadi. Nah, defaultnya adalah ya yang kosongan gitu. Ini anggap aja constructor yang kosongan, ini constructor yang ada parameternya ya. Jadi ini adalah constructor yang kosongan. Kita bisa new instance di sini langsung ya. Kita nggak usah pakai keyword new berarti. Ya, cukup pakai new instance di sini juga. Jangan lupa ini harus sesuai juga dengan ini ya, string, string dan integer. Ya. Kita run. Nah, kita lihat di sini 0 terus defaultnya ya 0 ya untuk integer. Karena kita nggak apa namanya? Nggak initialize fieldnya. Sedangkan di sini kita initialize fieldnya. Ya. Brandnya ini, modelnya ini, dan tahunnya 2020 ya. Lanjut superclass ya. Ini sih ya tau lah ya. Jadi superclass itu kita cuma bisa dapat parentnya, kita nggak bisa langsung sampai kakek-kakeknya gitu. Kalau mau dapat kakeknya gimana? Misalnya seperti ini contoh ya. Car class. Nah, untuk mendapatkan ayahnya dari car class, kita pakai get superclass. Ayahnya kan objek tuh. Nah, ayahnya objek, kakeknya itu kan nggak ada. Jadi objek itu kelas yang paling atas deh di Java gitu. Jadi kalau seperti ini kita null gitu ya. Kita ngeprintnya null di sini. Gitu. Ya, tadi kan kita print ini ya, car, terus kita print ini objek, terus ketika di sini jadi null nih. Ya, karena nggak ada parent di atas objek. Terus interface, ya interface contoh kayak tadi ya. Makanya gua pertama bikin drivable di sini. Ya, ini interface dan dia punya dua method lah ya. Ada getDriverName, getDriverAge. Terus gua ada di car ini tadi ya, dia implements ini ya interface-nya. Nah, kita override di sini lah ya. GetDriverName-nya Jamal ya, langsung hardcode aja biar gampang gitu ya, ini 30. Tuh. So, di sini kita bisa pakai drivable.class juga ya, karena interface termasuk kelas sebenarnya. Mau abstrak kelas, mau interface, mau enum ya, bisa semua ya masuk dalam kelas ini. Terus sama nih, nah ini ada juga is interface, kita bisa tahu bahwa ini kelas interface atau enggak gitu ya. Kita coba run get name, oke, interface true, superclass null ya. Kalau interface bukan objek biasa, dia bukan extend ke objek ya, karena dia nggak bisa di instantiate. Terus get interfaces, dia nggak implement yang lain ya interface-nya, nggak ada field lah pasti interface. Terus method, ya method ini beberapa ya yang masih abstrak. Nah ini ada abstrak, belum diimplement. Constructor juga nggak ada ya. Modifier, modifier itu kayak public atau final gitu ya. Nih misalkan nih, ya ini adalah static methodnya, modifier is public. Nah, car class get modifier itu bisa macam-macam teman-teman ya. Kan di sini itu returnnya integer ya. Tapi somehow dia tuh bisa detect loh, kayak ini public, ini final, ini abstrak, ini static gitu. Ya. Nah, seperti ini. True, false, false, false. Ya, kalau kalian lihat ini kan car itu kan tadi cuman public ya. Coba misalkan kita final nih.
Jadi nggak ada subclass yang bisa extend ke car ya. Kita coba tes lagi. Jadi true nih, nah ya kan? Yang kedua jadi true. Seperti itu kira-kira ya teman-teman. Oke, kemudian lanjut primitive type. Ya, primitive type sih gue nggak masukin sini ya teman-teman karena terlalu kompleks ya. Primitive type itu contoh kayak integer, string itu juga bisa. Sebenarnya ada kelasnya juga. Terus array itu juga ada ya, karena itu kan kayak khusus deh, kayak reflection yang khusus karena dia itu tipe tipe data ya. Tipe data yang primitif tapi nggak tahu primitif juga. Contoh misalkan integer ini ya, kita bingung nih, ini tipenya apa? Ya, ya ini berarti tipenya array of integer gitu ya. Seperti itu. Terus juga ada namanya nanti parameter trace type yang pakai Java generic ya. Itu udah macam-macam ya, bikin pusing gitu method-methodnya. So yang di sini yang gua paling tekankan adalah namanya annotation ya. Jadi annotation ini apa ya? Kalian mungkin sering lihat di contoh misalkan di sini ada add test gitu ya. Kalau di kalian udah pernah ngoding mungkin ada override ya, add override, terus mungkin nanti ada yang add deprecated ya. Nah, itu artinya adalah yaitu untuk menyediakan a way to add metadata to the code. Jadi itu kayak sebenarnya kayak comment, tapi comment yang di-enforce gitu loh. Nah, contoh misalkan method yang di override gitu ya. Nah, itu dia kasih metadata juga ya. Jadi dia kasih tahu method ini adalah method yang di override gitu. Jadi misalkan kalian ada typo di dalam methodnya yang nggak sesuai sama parent class-nya, dia akan nggak nge-compile gitu ya. Jadi bisa membantu seperti itu ya. Itu kayak comment tapi dia itu kayak punya power gitu komennya ya. Nah, metadata ini bisa digunakan oleh compiler ya, kayak tadi contoh override. Terus development tools, framework ya, bahkan saat runtime dengan aplikasi itself. Nah, annotation itu adalah bentuk dari synthetic metadata yang bisa di-edit ya intinya gitu deh ya, metadata menyediakan additional information kayak comment gitu. Tapi bukan part of the program itself ya. Kalian bisa loh buka tes ini, kalian hold control ya. Kalau di Windows, kalau di Mac comment, terus kita klik di sini. Nah, seperti ini bentuknya ya. Jadi kalau kalian mau membuat annotation sendiri itu bisa seperti ini ya, pakai ini ya. Ya harus public lah ya karena pasti digunakan di kelas lain kan. Terus add interface seperti ini, terus baru apa gitu ya. Dan dia juga bisa dikombine dengan yang lain-lain, interface yang lain gitu. Ya. Nah, di sini apa namanya? Ya, bisa dikombine deh sama interface-interface yang lain. Nah, cara gunakan tes ya, itu tadi bisa di atas method atau di atas kelas atau di dalam field sini atau di dalam parameter ya. Di mana-mana pun bisa. Nanti kalian bisa apa? Bisa specify sendiri gitu. Nah, kalau komen di dalam sini tuh susah kan ya? Kayak misalkan nih, mau komen untuk field ini doang, mungkin ada di sini nih, field class gitu. Atau mungkin even di dalam parameter nih gimana dong? Coba misalkan ASDF gitu ya. Nah, ini nggak bisa, mungkin bisa deh pakai gini ya. Mungkin pakai gini. Nah, tapi kan kurang enak gitu. Kan ini formatnya sangat bebas ya. Nah, makanya di sini ada namanya annotation gitu. Ini contoh kalau misalkan mau bikin ini ya, not blank. Nah, ini adalah anotasi di mana gue mau taruh ini di dalam field, di mana gue mau enforce supaya field itu nggak boleh kosong. Tapi saat runtime ya. Nah, bahkan dia bisa melakukan seperti itu ya. Bahkan bisa saat runtime, bukan saat compile. Ya, saat runtime kita bisa cek. Ya, makanya ini dinamakan metadata. Karena dia itu sebenarnya bukan part of the code ya. Kita nggak boleh loh nge-code di dalam sini ya. Kita nggak boleh nge-code dalam annotation. Annotation cuma untuk penanda aja. Ya. Makanya ini namanya juga interface. Ya, jadi interface nggak boleh ada field juga. Hanya boleh ada interface. Gitu. Ya. Nah, kita lihat coba ya. Coba lihat ininya, strukturnya. Jadi kita bisa menambahkan contoh ini ya, ada add bla 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 bla, tapi di dalam ada kurung nih. Ya, ini adalah defaultnya gitu. Coba kita lihat retention di sini ya. Nah, ini adalah defaultnya ada value di sini ya. Defaultnya ada value ya. Sorry, ini gua hapus. Nah, di sini value isinya apa? Ya, isinya adalah ini. Value kan ini jenisnya retention policy ya.
Jadi kita kayak declare field di sini, tapi kita pakai kayak method di sini ya, declare-nya. Itu. Ya, mungkin agak aneh sedikit, it's okay ya, gue paham, gue juga sempat memahami, kayak susah memahami ya, kayak ini aneh gitu. Ya, tapi ya just bear with it ya. Di sini tipenya adalah attention policy dan kita bisa memasuki ini di sini. Ya. Kita bisa juga kayak gini ya, value sama dengan bla 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 gitu. Dan kita juga bisa gini. Kalau cuma satu bisa gini doang ya. Tapi kalau udah banyak ya harus pakai ini ya. Pakai sama dengan apa, terus misalkan ada beberapa lagi pakai koma bla 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 sama dengan apa gitu dan seterusnya. Ya. Nah, terus untuk bikin interface ini jangan lupa biasanya ada ini ya. Ada documented meskipun nggak harus ya. Documented terus target. Nah, target ini harus. Nah, kita bahas nih ya target sama retention di sini. Ini juga sebuah interface ya. Jadi interface itu kayak punya banyak sekali ini ya. Nah, ini bahkan target, ini ada target lagi ya, kayak kayak rekursif gitu ya. Target yang di target gitu. Nah, ini apa sih? Jadi target itu maksudnya interface ini mau ditaruh di level apa gitu. Contoh ini di level field. Jadi kalau di car tadi di sini nih. Nah, ini adalah di level field ya. Pakai elemen type add field gitu. Kok kalian lihat target, nah di sini ada macam-macam ya. Kita bisa pakai array di sini, ada banyak isinya ya. Nah, makanya di sini pakai kurung ini juga karena kita bisa tambahkan beberapa ya. Mau elemen type di mana ya. Ini ada pilihannya. Ya, kita bahas satu-satu ya. Jadi ada namanya annotation type. Jadi annotation type itu seperti ini, seperti target ini. Ini ada annotation type. Kalau kalian lihat di sini, nah ini annotation type ya. Jadi add ini ya, annotation ini digunakan untuk annotation lain. Ya, contoh seperti ini. Ini annotation target tuh dipakai untuk annotation lain gitu. Contohnya not blank seperti ini. Ya. Terus constructor ya tau lah ya, ditaruh di atas constructor untuk menandakan suatu constructornya. Terus menandakan suatu field, menandakan suatu local variable. Harusnya mirip-mirip lah sama field ya. Tapi gue lupa. Oh, local variable itu yang variable di dalam method. Ya, contoh seperti ini. Kalau field kan di dalam car ya. Kalau itu berarti dalam method. Contohnya, ya misalkan ini ya. Kalian mau misalkan integer A sama dengan apa gitu ya. Nah, ini bisa di dalam sininya gitu. Add apa gitu ya. Not blank. Nah, ini nggak bisa kenapa? Karena tadi is not applicable to local variable. Ya, jadi kita harus bikin misalkan ini juga bisa deh di local variable. Ya, kita lihat. Nah, ini bisa. Ya. Jadi enaknya seperti itu, guys. Terus ada method, tau lah ya, method itu kayak function dalam kelas, package, ya. Even dalam package juga bisa, ya. Meskipun nanti ada caranya sendiri, ya. Itu nanti mungkin kalian explore lebih lanjut aja cara bikin annotation di package seperti apa ya. Karena kita nggak bisa bikin kayak package itu kan kayak folder gitu, bukan sebuah file. Ya nanti ada namanya lah package info apa .java itu bisa ya. Terus parameter ini di dalam parameter methodnya ya. Terus tipe eh aduh gue lupa nih yang type ini seperti apa ya. Coba ya. Type target annotation. Type target annotation. Contohnya oh, kalau type itu di kelas ya, di level kelas ya. Type parameter berarti ada di level harusnya ini sih, harusnya di yang generic itu ya. Coba kita lihat di sini type parameter. Wah, nggak ada contohnya ya. Hmm, kita lihat di sini. Oke, never mind. Ya, sorry teman-teman. Mungkin kalian nanti explore sendiri ya type parameter sama type use ini apa. Ya.
Gue lupa, gue sempat bikin tapi lupa. Ini karena gue bikin dulu, terus beberapa hari gue bikin baru syuting video ini ya. Terus ada retention policy. Nah, ini yang lebih penting nih ya. Jadi kita bisa kasih kayak masa hidup annotation ini sampai mana gitu. Yang pertama ada source. Nah, source itu cukup untuk di source code aja gitu ya. Saat runtime nggak perlu dipakai. Contohnya kayak override tadi ya. Kayak override kalau kita salah typo di methodnya, dia nggak mau compile ya. Dia cukup sampai source. Terus untuk class ini adalah annotation yang bisa sampai di compile gitu masih ada ya. Contohnya untuk misalkan library ya itu biasanya pakai class. Terus yang ketiga runtime ya. Ini biasanya untuk development ya. Library untuk development ya. Terus runtime ini yang paling powerful. Jadi annotation bisa dibawa saat runtime. Ya saat runtime kita bisa ambil annotationnya gitu. Bisa dapat metadatanya gitu ya. Nah, cara dapetinnya gimana ya? Cara dapetinnya gimana? Terus cara kayak add override itu enforce misalkan dia tahu oh gua typo dari mana ya. Caranya gimana? Codingnya di mana? Nah, pakai namanya reflection tadi ya. Pakai namanya reflection tadi. So kita akan lihat di sini ya annotation. Contohnya tadi. Nah, misalkan seperti ini nih. Sorry, sebentar. Reflection test ya. Annotation test. Nah, seperti ini ya. Nah, tadi ini kan ada mobil ya kan? Terus kita validate nih ya, validate apakah car ini tadi yang tadi not blank ini ya, apakah terenforce dengan baik gitu. Nah, ini coba gua hapus semuanya ya. Nah, caranya dengan ini ya, kita bikin kelas validator di sini ya. Ada di sini ya. Terus kita bikin static method validate not blank, terus objeknya apa. Nah, terus ini pakai reflection ya. Ada class ya, object get class. Nah, kenapa objek di sini? Kenapa nggak car? Karena ya sebenarnya not blank itu kan bisa dipakai dimanapun ya, nggak cuma car gitu. Jadi mau di application nanti bisa nih add not blank gitu juga bisa ya. So di sini kita balik lagi ke topik. Nah, ketika dapat kelasnya kita lihat fieldnya semua ya. Karena tadi not blank itu di field ya, maka kita memeriksa fieldnya ya. Nah, di sini mulai kebayang ya, maksudnya cara pakainya gimana. Terus kita mengulangi setiap field ini, terus kita set accessible true supaya yang private juga bisa diakses. Nah, kemudian gua bikin ini ya. Ini kan interface nih, termasuk interface ya. Gua bikin interface-nya, terus annotation-nya apa? Terus ini nama variabelnya apa ya. Nah, di sini ini menariknya nih field bisa get annotation. Jadi kita bisa tahu field ini dia itu ada comment ini enggak gitu ya. Dia kayak ada metadata ini enggak. Dia ada metadata not blank atau enggak gitu. Nah, kalau ada dia nggak akan null teman-teman annotation-nya ya. Annotation-nya apa? Annotation-nya akan berupa ini nanti ya. Annotation-nya akan berupa ini. Akan mengandung value-value dari ini yang sudah masukin di sini ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada not blank doang ya. Di sini ada not blank kalau empty string sama dengan true ya. Nah, di sini gue lupa jelaskan bahwa di not blank ini kan ada ini ya. Ada kayak parameter di dalam. Nah, kita define di sini. Ini kan boolean. Jadi kita bisa kasih defaultnya apa? Defaultnya false. Berarti kalau kita nggak declare di sini bisa, aduh, later. Nah, di sini sampai mana tadi ya? Ke distract. Ya pokoknya ini kalau nggak di-declare apa-apa, jadi defaultnya adalah false ya. Kalau nggak ada default, di sini nggak ada default, ini harus di-declare ya. Oke. So, sampai mana tadi ya? Nah, sampai sini. Ini kalau annotation nggak null aja ya. Berarti ini kalau null berarti nggak di-declare, berarti dia langsung lanjut ke field selanjutnya. Jadi aman. Nah, jadi kalau annotation nggak null, kita harus tes nih. Ya. Nah, kita coba try value ya. Di sini kita dapetin, ya kayak tadi ya, kita balik field dapat objek. Value-nya apa ya.
Nah, kalau value-nya null atau value-nya empty, ya. Nah, ini adalah eh, pembedanya tadi ya. Misalkan tadi not blank ini allow empty string, berarti dia memperbolehkan kalau isinya itu cuma spasi, 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 spasi gitu. Ya. Kalau nggak seperti itu berarti nggak bisa ya. Terus kalau misalkan ini error, dia throw illegal argument exception. Ya. Kita coba lihat di tes tadi deh, supaya nggak bingung ya. Kita coba tes. Nah, ini kan dia berhasil ya. Nah, apa halnya kalau misalkan, ya ini kan not blank brand. Misalkan ada yang blank nih, PMB-nya blank gitu ya. Nah, kita lihat, nah, nggak boleh blank gitu ya. Nah, kalau ini juga sama, nggak boleh blank sebenarnya. Ya. Nah, tapi mungkin bingung. Nah, ini kalau empty string, nah maksudnya empty string itu bukan seperti ini. Maksudnya itu kayak spasi-spasi doang ini loh. Ya, kalau gini, dia bisa. Nah, kita coba lihat, misalkan nggak ada ini ya. Misalkan nggak ada ini, coba lihat, dia akan error nih. Nah, dia akan error. So, seperti itu teman-teman untuk annotation ya. Ini ada contoh lagi annotation, misalkan DaVinci ini ya. Ini annotation lain. Ini misalkan di dalam ada nama, terus ada tag ya. Tagnya itu beberapa nih, ada string banyak, array of string. Defaultnya ya empty string ya. Ini nggak ada default, berarti ini wajib di-declare. Nah, ini retentionnya saat runtime juga, dan target ya. Targetnya di sini tipe ya, berarti ini di kelas ya. Contohnya misalkan di sini nih ya, ada application. Nah, di sini ya ada kelasnya, terus di sini namanya apa, terus tag-nya apa gitu ya. Di sini pakai kurung kurawal karena di sini array gitu ya. Di sini bukan pakai ini ya, bukan pakai seperti ini. Mungkin kalian juga bingung ya. Ya, aku juga nggak tahu ya kenapa nggak konsisten Java dalam membuat ininya, dalam membuat sintaksnya gitu. Jadi kayak seperti ini. Jadi fancy harus di atas kelas karena dia ininya adalah type targetnya. So, seperti itu teman-teman untuk reflection di Java ya, dan annotation. Nah, ini bisa juga loh di Python, contohnya seperti ini. Ya, ini adalah OOP-nya di Python ya, ada person, terus ini konstruktornya, ya. Dia punya name sama age, self itu kayak this-nya di Java ya. This.name sama dengan apa, terus di sini methodnya, ya, terus ini this-nya. Nah, ini kita bikin person. Ya, ini gue generated by ChatGPT ya sebenarnya, gue akuin gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat loh, ini apakah instance, personnya apa instance dari person, tapi ini nggak secanggih Java ya, Python ini. Jadi makanya gue ngajarinya agak dalam ke Java gitu, karena Java itu lebih canggih dalam reflection. Terus kita bisa kayak get attribute person name-nya apa di sini, ya sebenarnya gampang sih ya. Terus set attribute person di set apa itu juga bisa. Terus apakah person tuh punya atribut age gitu ya. Ya, ini code-nya gue juga upload di GitHub ya teman-teman ya. Bisa kalian coba sendiri nanti. Eh, nah ini adalah annotation-nya ya. Ini dia pakai namanya dekorator ya di Python. Ini lumayan canggih juga ya. Cara codingnya. Ya gue sih kurang terlalu expert di Python ya. Jadi gue coba melihat sebisa gue gitu. Nah di sini dia bisa function di dalam function teman-teman ya. Dia bisa function dalam function. Terus ini dia nge-print something, terus di sini ya dia resultnya, dia tuh kayak masukin function di sini gitu. Jadi function ini ya, say hello dimasukin sini. Jadi dia jalanin ini dulu, baru nge-print di sini gitu. Ya. Oke, kita coba lihat dulu ya. Ini lumayan bingung soalnya membingungkan. Kita coba ke sini dulu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita coba bikin yang Python reflection. Annotation, sorry. Nah, kita lihat nih. Ya. Di sini dia bikin ini dulu nih, something is happening before the function is called. Terus dia memanggil ini, ya, memanggil function ini. Terus dia baru memanggil function yang bawah ini, ya. Terus dia return resultnya. Terus dia return wrapper-nya. Dan dia cukup
add seperti ini ya, somehow function ini ya bisa diliputin, bisa diselimutin oleh kedua function ini. Ya, jadi cukup tambahin ini doang di atas. Ya. So itu canggihnya Python ya. Terus kita bisa say hello Alice di sini. Ya, meskipun gue mungkin kurang mendalami juga ya, gue sempat lihat dikit-dikit, tapi gue kurang mendalami ini di belakang layar gimana di Python ya. Ya gue yakin kok di bahasa pemrograman lainnya, di JavaScript, di Ruby, dimanapun, C# apalagi ya, pasti ada yang namanya reflection ini. Tapi mungkin tidak apa ya, nggak semarak di Java gitu ya. Ini my personal opinion, ya bisa aja gue salah ya, mohon dikoreksi teman-teman. So that's it teman-teman untuk video kali ini. Kita akan lanjut di video selanjutnya, kita akan bahas dependency injection ya. Dan akan sangat banyak menggunakan yang namanya annotation nanti ya. So see you guys in next video. Kalau kalian merasa terbantu, kalian bisa melakukan donasi di link Sabayar yang ada di description di bawah. Thank you guys, bye-bye.